Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas persiapan kita menghadapi penilaian akhir semester. Nah, untuk itu perhatikan baik-baik ya. Kita lihat dari soal kita yang nomor satu. Di sini dikatakan bahwa kawat logam hambatannya 160 ditarik sehingga bertambah panjang 25%. Ingat, ketika sebuah batang ditarik atau sebuah kawat ditarik sehingga bertambah panjang 25%, maka penampangnya itu pasti akan bertambah kecil atau luas penampangnya pasti berubah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari diketahui ini, kita akan buat bahwa panjang yang kedua itu adalah bertambah 25% berarti menjadi 125%, ya. Berarti kalau kita buat ke dalam pecahan, 125% itu adalah sama dengan 5/4 kali dari panjang semula. Karena ditarik tadi luas penampangnya berubah, maka berapa luas penampangnya setelah ditarik? Ingat, volume batang itu tidak akan pernah berubah. Karena volumenya nggak berubah, maka akan bisa kita buat bahwa luas penampangnya kita kali dengan panjang batangnya sebelum ditarik harus sama dengan luas penampangnya kita kali dengan panjang batangnya sesudah ditarik. Nah, kalau kita masukkan angka ini, kita akan dapat di sini bahwa luas penampang pertama kali dengan panjang keadaan awal sebelum ditarik akan sama dengan luas penampang sesudah ditarik kita kali dengan panjangnya sesudah ditarik, yaitu tadi menjadi 5/4 kali nilai daripada panjang pertamanya. Maka kalau ini kita selesaikan, nilai daripada L1 dan L1-nya habis, maka akan kita dapat di sini bahwa nilai luas penampang setelah kawatnya bertambah panjang menjadi sama dengan 4/5 kali luas penampang keadaan awalnya. Karena yang ditanya adalah hambatan, maka tinggal kita buat aja, kita bandingkan bahwa rumus daripada hambatan itu masih ingat ya. Apa itu? Hambatan jenis dikali dengan panjang batang kita bagi dengan luas penampang. Karena ada dua keadaan, tinggal bandingkan aja. RK dan kedua berbanding dengan RK dan pertama, berarti ini menjadi Rho dikali dengan LK dan kedua, dibagi dengan AK dan kedua, kita bandingkan dengan Rho dikali LK dan pertama, kita bagi dengan AK dan yang pertama. Maka dari sini, karena kawatnya tidak berubah jenisnya, maka hambatan jenisnya ini adalah sama, tinggal kita habisin gitu ya. Tinggal kita selesaikan, berarti kalau ini kita buat, nilai daripada R2, kita bandingkan dengan RK dan awalnya adalah 160. Ini sama dengan, kita kali silang ya, L2-nya itu tadi sama dengan 5/4 kali nilai L1. Kita bagi dengan A2. A2 itu tadi adalah 4/5 kali nilai A1 kali silang. Berarti ini kita kalikan dengan A1, kita bagi dengan nilai daripada L1. Sehingga nilai A1 dan A1 habis, L1 dan L1 habis, kita dapatkanlah di sini bahwa hambatan kawat sesudah kawatnya itu dia bertambah panjang menjadi sama dengan 250 ohm. Nah, perhatikan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sesudah kawatnya ditarik bertambah panjang, ternyata kawatnya dipotong dua. Kalau kawatnya dipotong dua, yang perlu kita ingat tadi adalah bahwa hambatan sama dengan Rho kali L dibagi dengan A. Berarti dari sini bisa kita ambil kesimpulan, hambatan itu sebanding dengan panjang. Maka kalau panjangnya dipotong menjadi dua bagian, berarti hambatannya juga berarti menjadi kita bagi dua. Sehingga kalau hambatannya kita bagi dua, kita dapatkanlah hambatannya sesudah dipotong, kita misalkan R aksen, menjadi sama dengan 250 kita bagi dua, maka ini hasilnya menjadi sama dengan 125 ohm. Lalu apa lagi? Nah, sesudah kita potong, kedua kawat yang sudah kita potong ini diparalelkan lagi. Maka kalau kita paralelkan lagi, tinggal kita buat aja persamaan untuk paralel ya. 1/R paralel sama dengan
1 per R1 plus 1 per nilai daripada R2-nya. Nah, R1-nya tadi adalah menjadi 125, ini kita tambah dengan 125, maka tinggal kita buat, nih sudah sama penyebutnya ya, menjumlahkan 2 per 125, kita balik, maka R paralelnya sama dengan 125 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 62,5 ohm. Sehingga jawabannya itu adalah C. Yang kedua, kita lihat dari sini ada pemanas listrik hambatannya 50 ohm dihubungkan dengan tegangan listrik 100 volt digunakan untuk mendidihkan air. Karena digunakan untuk mendidihkan air, maka di sini akan kita lihat terjadi perubahan dari energi listrik menjadi kalor. Karena terjadi perubahan energi listrik menjadi kalor, energi listrik bisa kita buat persamaannya adalah yang ada tegangan dan hambatan. Berarti ini menjadi tegangan kuadrat, kita bagi dengan R, kita kalikan dengan waktu. Nah, rumus kalor. Kalor untuk perubahan suhu ya. Kalor untuk perubahan suhu berarti M kali C kita kali dengan nilai daripada delta T. Udah masukin aja angkanya. Berarti V-nya adalah 100. Kita kuadratkan. Kita bagi dengan nilai daripada R-nya adalah 50. Kali dengan waktunya yang ditanya. Sama dengan masanya 4 liter air. Itu sama dengan 4 kilo ya. 4 kilo. Kali dengan C-nya adalah 4200. Delta T-nya awalnya suhunya 40 hingga mendidih. Karena hingga mendidih berarti ini adalah sama dengan 60. Maka kalau ini kita selesaikan akan kita dapat yang ini berarti menjadi sisanya adalah 200 ya. Nah kalau ini sisanya 200 tinggal kita selesaikan. Waktunya menjadi sama dengan 0 ini habis ke sini. Lalu 4-nya dibagi 2 sisa 2. Maka hasilnya menjadi sisa 2 kali 42 kita kali dengan 60. Ini kan dalam satuan second ya. Diminta dalam satuan menit. Karena diminta dalam satuan menit, dari second ke menit langsung bagi aja dengan 60. Maka kalau kita bagi dengan 60, ini kemari habis. Kita dapatlah waktunya yang dibutuhkan adalah 84 dalam satuan menit. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut dengan soal kita yang berikutnya. Ditanya di dalam soal adalah besar muatan diketahui persamaan arus ya. Karena diketahui persamaan arus listrik, ditanya adalah muatan, jangan lupa bahwa arus listrik itu adalah diferensial arus terhadap waktu. Maka kalau kita balik, muatan itu adalah integral. Batasnya dari 0 hingga 2 dari arus terhadap waktu. Maka kalau ini kita integralkan, ya, ini kita integralkan 3T kuadrat kita integralkan hasilnya berarti T pangkat 3 plus 2T kita integralkan berarti T kuadrat. Masukkan waktunya itu adalah batasnya dari 0 hingga 2. Maka kalau kita masukkan dari 0 hingga 2, masuk 2 dulu ya. 2 dulu berarti ini menjadi 8 plus ini menjadi 4. Lalu kita masukkan 0, dikurang, masukkan 0 ya. Berarti 0 plus 0. Maka dari sini akan kita dapat muatannya itu adalah 12 coulomb. Yang berikutnya kita lihat dengan soal kita ada di sini diketahui hubungan hambatan dengan suhu ya. Jadi tinggal kita buat aja kalau seperti ini keadaannya. Kita buat misalnya hambatan awal ini yang diketahui ini yang awalnya ini kita sebut aja ini adalah R0. Maka yang ini adalah suhu awalnya kita sebut T0. Ini adalah hambatan pada suhu 70, maka kita sebut aja ini RT. Ini hambatan pada suhu berikutnya, berarti ini juga RT. Karena RT-nya ada 2, hambatan pada suhu T-nya ada 2. Nah kita buat aja ini hambatan pada suhu T keadaan yang pertama. Ya. Lalu ini kita buat hambatan suhu T keadaan yang kedua. Ini T0, berarti ini adalah kita buat T1. Yang ditanya di dalam soal adalah T2-nya berapa. Gitu ya. Nah, ingat bahwa hubungan hambatan dengan suhu adalah bahwa hambatan pada suhu T sama dengan hambatan pada suhu awal ditambah dengan alfa kali delta T. Nah ini kalikan aja ke dalam. Maka kalau kita kalikan dia ke dalam, akan kita dapatkan dari sini bahwa hambatan pada suhu T
itu sama dengan hambatan pada suhu awal ditambah dengan hambatan pada suhu awal kali alfa kali dengan delta T. Lalu ini kita pindah ruas yuk. Maka kalau kita pindah ruas, hambatan pada suhu T, ya kita pindah ruaskan menjadi hambatan pada suhu T minus hambatan pada suhu awal akan sama dengan hambatan pada suhu awalnya kali koefisien mu-nya kali dengan delta T. Nah, kalau sudah dapat seperti ini gimana? Karena di soal ada dua hambatan pada suhu T-nya, cara gampangnya bandingin aja. Nah, kalau kita bandingin seperti ini ya, kalau ini sudah kita bandingkan seperti ini, maka akan kita dapat di sini ada R0. R0, di sini juga R0 habis, di sini ada alfa, di sini juga ada alfa, habis. Setelah alfanya habis, masukkan angkanya. Nah, kita masukkan ya. Hambatan pada suhu TK dan pertama tadi 2,8, awalnya 2,0. Hambatan suhu TK dan kedua adalah 3,0, kemudian hambatan pada suhu awalnya 2,0, lalu T1-nya, delta T1 berarti T1 kurang T0, T1-nya 70, T0-nya 20. Delta TK dan kedua, T2, T2-nya itu yang ditanya, itu adalah T, dikurang dengan T awalnya tadi adalah 20. Nah, kalau ini kita sederhanakan, berarti ini kan 0,8, ini 1, ini 50. Kali silang yuk. Nih, kita kalikan, maka akan kita dapatlah bahwa suhu akhirnya itu sama dengan 82,5 derajat Celcius. Maka jawabannya itu adalah yang E. Lalu yang berikutnya kita akan lihat soal kita. Di sini ada sebuah rangkaian, ya, ada sebuah rangkaian ditanya berapakah daya listrik yang dialami adalah hambatan 4 ohm di sini. Daya di sini yang ditanya. Kalau ditanya daya di sini, maka yang kita cari adalah harus kita dapat arus yang mengalir di 4 ohm ini berapa. Kenapa kita cari arus yang mengalir di 4 ohm? Karena rumus daya itu kan sama dengan nilai daripada arus kuadrat kita kali dengan hambatan. Ini dia. Nah, permasalahannya arus di sini berapa? Supaya kita tahu arus yang mengalir di situ, langkah pertama yang kita lakukan adalah cari dulu arus total. Nah, cari dulu arus yang mengalir di sini berapa totalnya. Ya. Supaya dapat arus total yang mengalir di sini, maka kita harus cari dulu hambatan total. Nah, cara mencari hambatan total. Yang pertama, ini kan kita lihat rangkaiannya seri ya. Karena ini seri, kita serikan dulu berarti 1 tambah 4 tambah 5, maka ini hasilnya adalah 10 ohm. Nah, setelah itu kita serikan hasilnya 10 ohm, lalu paralelkan ke sini. Nah, paralelkan dia kemari, maka kalau kita paralelkan 1/10 plus 1/10 berarti 2/10 dibalik ya. Jadinya 10/2 berarti 5 ohm. Maka ini setelah kita paralelkan menjadi 5 ohm. Sama dengan cara yang sebelumnya tadi, setelah kita paralelkan, maka itu akan diserikan lagi dengan ini. Jadi seri ya. Nih, jadinya ini jadi seri. Berarti kalau kita serikan menjadi 3 plus 2 plus 5 tadi di sini. Maka jadinya kembali 10 lagi. Setelah itu paralelin lagi. Nah, paralelkan lagi dengan yang 10. Kita akan dapatkan hambatan paralelnya lagi adalah 1/10 tambah 1/10, maka akan kita dapat 5 lagi. Setelah itu serikan lagi. Serikan 5 sama 5 sama 2. Nah, kalau kita serikan 5 sama 5 sama 2 akan kita dapatlah di sini hambatan totalnya adalah 12 ohm. Nah, kalau sudah dapat hambatan totalnya 12 ohm, otomatis arus totalnya akan kita dapat. Kenapa? Kan arus itu sama dengan nilai daripada V kita bagi dengan R ya. Nah, V totalnya sudah tahu kita angkanya adalah 12, R totalnya tadi 12, maka arus totalnya akan kita dapat di sini 1 ampere. Nah, arus total di sini ya. Selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya supaya bisa kita selesaikan lebih gampang, sederhanakan dulu ini. Kita mulai dari belakang ini ya. Yang biru ini, kita ambil aja dulu ini jadi satu rangkaian kecil. Gitu ya. Nih, jadi yang di belakang ini kita selesaikan semua. Yang ini, yang biru ini. Kita selesaikan semuanya itu. Lalu kita buat hambatan penggantinya. Berapa tadi hambatan penggantinya? Hambatan penggantinya yang ini, 10 ohm. Gitu ya. Nah, setelah dapat hambatan penggantinya itu adalah 10 ohm, ingat kembali arus total yang mengalir di sini tadi adalah 1 ampere. Gitu ya. Nah, karena arus totalnya adalah 1 ampere, kalau ini kita lihat rangkaian 10 ohm dengan 10 ohm ini, rangkaiannya adalah paralel,
Maka kalau kita buat misalnya ini adalah A, ini adalah B, maka akan kita dapat bahwa VA itu kan sama dengan VB ya. V-nya sama ya. VA sama dengan VB itu sama dengan I kita kali dengan nilai R. I-nya berapa? Ya I total di A dan B itu yang berasal dari total 1 ampere ini. Gitu ya. Karena itu adalah yang berasal dari totalnya yang 1 ampere. Nah tinggal buat aja. 1 kali R. Nah karena ini VA sama dengan VB sama dengan V paralelnya. Berarti ini R-nya paralel. 10 sama 10. Kalau kita paralelkan kan 5. Jadi hasilnya ini adalah 1 kali 5. Kita akan dapat lah ini hasilnya adalah 5 volt. Jadi di 10 volt yang sini 5 volt, di sini juga adalah 5 volt. Maka kalau kita kembalikan rangkaiannya, kita kembalikan lagi rangkaiannya yuk, yang 10 ohm ini. Yang 10 ohm ini tadi dari mana? Yang 10 ohm itu tadi dari yang ini ya, yang 3, 2, sama ini ke belakang. Atau kalau kita gambarkan, kita buat seperti ini. Yang 3, 2, 10, 1, 4, 5. Ini tadi yang 10 ohm itu ya. Ini yang kita sebut tadi adalah rangkaian B. Ini tadi yang B-nya. Karena ini tadi yang B-nya, berarti V di sini adalah sama dengan nilai VA sama dengan 5 volt. Maka tinggal kita buat yuk. Ini ganti, berarti tegangannya di sini adalah 5 volt. Karena tegangannya di sini 5 volt, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah cari lagi arus di sini yuk. Cari lagi arus totalnya. Gimana cara mencari arus totalnya? Sama seperti tadi ya. Kita cari dulu hambatan total. Cara mencari hambatan total. Nah, mulai dari belakang. Ini tadi adalah rangkaian seri. Berarti ini adalah 10. Paralelkan lagi dengan 10 ini jadi 5. Lalu serikan lagi dengan 3 sama 2. Nah, itu tadi yang sudah kita katakan. Yang hasilnya adalah 10 ohm. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat hambatan totalnya adalah 10 ohm. Berarti apa dong arus totalnya? Arus total berarti kan sama dengan V per R. V-nya itu adalah 5, R totalnya 10, maka kita dapatlah arusnya itu adalah 0,5 ampere. Nah, sudah dapat di sini arus 0,5 ampere ya. Karena sudah dapat arus di situ 0,5 ampere, kembali lagi ingat, apa itu? Bahwa yang 10 ohm ini dengan yang 10 ohm di sini rangkaiannya adalah paralel. Jadi kalau kita buat ini C, ini kita buat D, maka C dan D itu adalah paralel. Karena C dan D adalah paralel, ya, karena C dan D rangkaiannya adalah paralel, maka jangan lupa bahwa VC pasti sama dengan V-nya si D, sama dengan V paralel. Karena sama dengan V paralel, jangan lupa V paralel itu adalah I paralel kali R paralel. I di paralel ini berapa? Ya sama dengan I totalnya. I totalnya tadi berapa? 0,5. Maka kita buat 0,5 kali R paralelnya. R paralelnya berarti 10 sama 10 diparalelkan berarti 5 ya. Maka ini kita dapatkanlah hasilnya adalah 2,5 volt. Maka kita buatlah di sini bahwa V di sini di C ini adalah 2,5 volt. Di sini juga 2,5 volt. Sehingga kalau D ini kita gambarkan ulang, maka bisa kita buat yang D-nya tadi yang ini, V-nya ini juga sama dengan 2,5 volt. Karena V-nya ini 2,5 volt, maka ingat rangkaiannya ini kan seri. Berarti arus di sini sama dengan arus di sini, sama dengan arus di sini, sama dengan arusnya secara seri. Berapa arusnya secara seri? Ya masuk lagi, I sama dengan V per R. Karena I sama dengan V per R, V di sini totalnya adalah 2,5, R totalnya adalah kita serikan, itu berarti menjadi sama dengan 10, maka akan kita dapat arusnya adalah 0,25 ampere. Dapatlah arus di sini 0,25 ampere. Jadi mengalir di sini ya. Di sini 0,25, ke sini juga 0,25 ampere, ke sini juga 0,25 ampere. Maka arus di 4 itu ketemu. Karena arus di 4-nya sudah ketemu, ditanya daya, sudah bisa kita cari dong. Daya itu kan sama dengan I kuadrat kali R tadi. Nah, I-nya sama dengan 0,25. Ini kita kuadratkan, R-nya tadi 4. Maka hasilnya kalau kita selesaikan ini menjadi sama dengan
0,25 watt. Sehingga jawabannya adalah A. Nah, yang selanjutnya kita lihat untuk rangkaian yang seperti ini gimana cara menyelesaikannya. Nah, ini gampang ya. Tinggal kita lihat ada dua loop atau ada dua daerah. Karena ada dua daerah, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah buat terlebih dahulu arah sembarang loop. Nah, gimana arah sembarang loopnya ya terserah aja. Ya. Jadi misalnya kita buat dari sini arah loop yang pertamanya adalah searah putaran jarum jam, gitu ya. Maka buat arah loop yang kedua syaratnya adalah berlawanan dengan loop pertama biar gampang, ya. Maka kalau kita buat berlawanan dengan loop yang pertama, berarti akan kita buat arahnya itu adalah menjadi berlawanan putaran jarum jam. Nah, kalau sudah dapat seperti ini arah loopnya, tinggal kita ikutin aja masing-masing ya. Berarti bisa kita buat dia di sini, di loop yang pertama ini berarti arah daripada I1, nih arah I1 kita buat, nih arahnya I1 ke sini, kemudian ke sini masuk I1, kemudian nanti keluar nanti di sini adalah I1. Loop yang kedua berarti itu adalah menggambarkan arah arus yang kedua ya. Maka arah arus yang kedua adalah ke sini, terus masuk lagi ke sini arah I2-nya. Kemudian keluar nanti ke sini I2, lalu ke sini keluar lagi I2. Nah, setelah tahu seperti ini, yuk kita ikutin masing-masing loopnya. Kita lihat dulu dari loop yang pertama. Persamaan yang kita pakai kan cuma ada satu ya, jumlah GGL plus jumlah I dikali dengan R itu sama dengan 0. Yuk, loop yang pertama dulu, kita mulai dari GGL-nya. Gimana GGL-nya? Nah, loop yang pertama, kalau kita lihat GGL-nya, itu dilewati arus yang negatif dulu baru positif, gitu ya. Atau garis pendek ke garis panjang. Karena negatif dulu baru positif, maka nilai GGL-nya itu kita pakai bertanda minus. Maka nilainya menjadi minus 6. Kemudian kita lihat teruskan, sudah habis GGL-nya, tinggal ada hambatan. Nah, karena tinggal ada hambatan, masuk I kali R ya. Hambatannya di sini kalau kita perhatikan, ada dia itu 3 di loop pertama. Yang mana itu? Satu ini jangan lupa. Ada di sini hambatan baterai 1 ohm, lalu hambatan di sini 2 ohm, lalu di sini hambatan 3 ohm. Nah, lihat, yang 1 ohm sama 2 ohm itu dilewati I1. Karena yang 1 ohm sama 2 ohm dilewati I1, maka bisa kita buat menjadi yang 1 ohm dulu I1 kali 1 plus yang 2 ohm hanya dilewati I1 juga, berarti I1 kali 2. Sedangkan yang 3 ohm itu dilewati oleh dua-duanya. Sehingga kita buat menjadi I1 plus I2, kita kalikan dengan 3, hasilnya sama dengan 0. Nah, sederhanakan yuk. Berarti kalau ini kita sederhanakan, hasilnya menjadi 4 ditambah dengan 2, berarti 6 ya. 6 kita kalikan dengan nilai daripada I1, kita tambah dengan 3 kali nilai I2, pindah ruas ya, berarti ini sama dengan 6. Biar lebih gampang kita sama-sama kita bagi 3 ruas kiri dan ruas kanan, maka ini akan kita dapat 2 kali nilai I1 plus nilai daripada I2, ini sama dengan 2. Nah, ini coba kita buat persamaan yang pertama. Nah, kalau sudah kita buat ini persamaan yang pertama, maka dengan cara yang sama, kita lihat dia itu adalah loop yang kedua. Nah, loop yang kedua, persamaannya sama ya, jumlah GGL tambah jumlah I kali R sama dengan 0. Di loop yang kedua juga, GGL-nya cuma 1. Dan sama seperti tadi, dilewati arusnya negatif dulu baru positif. Karena dilewati arus negatif dulu baru positif, maka dia itu kita buat adalah minus ya. Tinggal buat minus 6 plus hambatannya. Hambatannya juga ada 3, 1 ohm, 5 ohm, dan 3 ohm. Yang 1 ohm dilewati I2. Karena yang 1 ohm dilewati I2, berarti kita buat I kali R ya. Berarti I2 kali 1. Yang 5 ohm dilewati I2. Berarti I2 kali dengan 5. Yang 3 ohm dilewati I1 dan I2. Karena dilewati I1 dan I2, maka kita buat I1 plus I2, kita kali dengan 3. Ini sama dengan 0. Sederhanakan yuk. Maka ini kalau kita sederhanakan menjadi 3 kali nilai daripada I1, kita tambah dengan yang I2, 5, tambah dengan 1, 6, tambah dengan 3, berarti 9 ya. Menjadi 9 kali nilai daripada I2, pindah ruas sama dengan 6.
Sama seperti tadi yuk, biar lebih gampang, coba ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi 3. Kalau sama-sama kita bagi 3, maka akan kita dapat di sini hasilnya menjadi nilai daripada I1, kita tambah dengan 3 kali nilai I2, ini sama dengan 2. Nah, ini persamaan yang kedua. Yuk, tinggal kita eliminasi yuk. Maka kalau kita eliminasi biar gampang, kita lihat di sini I1-nya adalah 2, maka biar gampang langsung ini aja kita kali 2. Nah, kita kali 2 ya. Kita kali 2 langsung kita pindahkan ke sini ya. Berarti kalau kita pindahkan ke sini persamaannya menjadi 2 kali I1 plus 6 kali nilai I2 itu sama dengan 4. Yuk kita kurangkan. Maka kalau ini kita kurangkan, akan kita dapat angkanya, ini habis ya. Karena ini habis, sisa di sini berarti menjadi minus 5 kali nilai I2. Ini menjadi sama dengan minus 2. Berarti kalau kita sederhanakan, akan kita dapat I2-nya menjadi 0,4 ampere. Nah, setelah I2 dapat, udah masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya kita masukkan ke persamaan kita yang kedua ini. Maka akan kita buat di sini, I1 ditambah dengan 3 kali I2-nya adalah 0,4 sama dengan 2. Berarti ini 3 kali 0,4, 1,2 ya. Karena 3 kali 4 adalah 1,2, pindah ruas ke kanan. 2 dikurang dengan 1,2. Maka hasilnya adalah 0,8 ampere. Nah, kalau sudah dapat, yang ditanya adalah berapakah nilai daripada tegangan antara A dan B. Karena pertanyaannya adalah tegangan antara A dan B, udah ikutin arusnya dari A ke B. Dari A ke B ya. Lalu kembali masukkan persamaan. Jumlah GGL ditambah dengan jumlah daripada I kali R. Tapi dari A ke B. Nah, kalau kita lihat dari A ke B, ternyata GGL-nya nggak ada. Karena dari A ke B GGL-nya nggak ada, berarti ini 0. Plus dari A ke B, hambatannya cuma 1. Yaitu 3 ohm. Tapi dilewati I1 dan I2. Karena dilewati I1 dan I2, maka I1 dan I2-nya harus kita jumlah. 0,4 tambah 0,8. Maka hasilnya 1,2. Hambatannya adalah 3. Maka kalau kita selesaikan, ini menjadi sama dengan 3,6 volt. Jadi jawabannya adalah 3,6 volt, yaitu D ya. Jadi bukan C ya, tapi jawabannya. Yang selanjutnya, yang ditanya dari soal kita di sini adalah tentukanlah besar daripada muatan listrik. Ya. Nah, kalau ada grafik seperti ini, ditanya muatan listrik, cara gampangnya itu tinggal cari luas. Ya. Dari mana? Lihat waktunya, diminta dari 0 sampai 5. Karena 0 sampai 5 berarti ini. Sampai sini. Ya. Maka cara nyarinya gimana? Nah, tinggal kita cari luasnya, buat aja nih luasnya jadi 2 bidang. Nah, ini satu segitiga, satu lagi dia di sini adalah trapesium gitu ya. Nah, kalau sudah kita buat seperti itu, tinggal kita hitung aja. Untuk segitiga, rumus luasnya kan seperti biasa, setengah alas kali tinggi. Alasnya 3, tingginya 4. Plus, kalau trapesium, setengah kali jumlahkan sisi yang sejajar. Mana yang sejajar? Yang ini, 4 sama 2 gitu ya. Berarti 4 plus 2. Kali tingginya, berarti tingginya dari 3 ke 5, itu adalah 2. Berarti kita dapatkan ini hasilnya adalah 6, ini kemarin habis, ini juga adalah 6, berarti 6 tambah 6 adalah 12 coulomb. Maka jawabannya adalah B. Yang berikutnya adalah berbicara tentang gaya coulomb. Kalau kita berbicara tentang gaya coulomb, maka persamaan yang kita pakai itu adalah cuma ada satu ya. F sama dengan K dikali dengan Q1 kali dengan Q2, kita bagi dengan nilai daripada R kuadrat. Ya. Dengan catatan bahwa nilai daripada K itu kembali ingat. Nah, nilai K ya. Nah, K itu kan kalau kita berbicara tentang nilai daripada K, ini ada dua ya. Yang pertama dia itu adalah tanpa bahan. Atau dengan kata lain dia itu adalah di udara ya. Kalau kita katakan dia itu tanpa bahan atau di antara Q1 dan Q2 itu hanya ada berisi udara, maka
nilai daripada K-nya, ya kita pakai angkanya langsung 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya harus SD semua, gitu ya. Lalu yang kedua, bisa dia itu ada bahan. Nah, kalau ada bahan gimana? Kalau ada bahan, nilai daripada K-nya itu tinggal kita buat persamaannya menjadi hampir sama. Tetap 9 kali 10 pangkat 9. Bedanya, kita bagi dengan permitivitas bahannya. Satuannya masih tetap dalam satuan SI. Nah, kalau sudah tahu nilai K, lihat di dalam soal ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia itu adalah tanpa ada bahan. Lalu keadaan kedua jadi dikasih bahan di antara kedua muatan. Lalu jaraknya jadi berubah menjadi setengah kali, kemudian salah satu muatan digandakan. Apa artinya digandakan? Berarti salah satu muatannya itu menjadi 2 kali lipat. Ya. Kalau ada dua keadaan seperti ini, langkah yang kita lakukan supaya gampang menyelesaikannya adalah dengan cara langsung bandingkan. Ya, langsung kita bandingkan. Misalnya kita buat F-nya itu adalah keadaan kedua berbanding dengan F keadaan pertama. Maka persamaannya apa? Keadaan yang kedua berarti dia itu ada bahan ya. Sehingga K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita bagi dengan ER-nya. Salah satu muatan digandakan. Karena salah satu muatan digandakan, misalnya kita gandakan Q1. Berarti Q1-nya menjadi 2Q1. Q2-nya kita buat Q2 bagi dengan jaraknya. Jaraknya menjadi setengah kali semula. Kan tadi persamaannya per R kuadrat ya. Karena menjadi setengah kali semula, kita kuadratkan berarti menjadi 1/4 R semula kuadrat. Lalu keadaan pertama, dia itu adalah tanpa bahan, berarti nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya itu kita buat berarti Q1 dan Q2, jaraknya itu adalah R1. Nah, kalau sudah seperti ini, kan sudah gampang. 9 kali 10 pangkat 9-nya habis, nilai Q1, Q1-nya habis, Q2 dan Q2-nya habis, R1 kuadrat dan R1 kuadratnya habis. Maka kalau ini kita selesaikan, kita masukkan angkanya, F2-nya sudah diketahui 800, F1-nya 200, ini menjadi sama dengan 2 dibagi 1/4, berarti 8, ini ada R-nya ya, berarti per nilai daripada ER. Maka ini kalau kita selesaikan nilai daripada 100 sama 100-nya habis, lalu 8 sama 8-nya habis, kita dapatlah bahwa nilai ER-nya itu sama dengan 2. Sehingga jawabannya adalah A. Yang berikutnya, ini ada sebuah salah mulu. Ya, yang selanjutnya di sini dikatakan ada sebuah segitiga sama sisi, panjang sisinya 30 cm, lalu di sudut-sudut segitiganya dibuat 3 buah muatan. Nah, kita gambarkan dulu. Jadi, untuk mengerjakannya ini kita gambar dulu. Ini ada sebuah segitiga sama sisi. Dikatakan di sini panjang sisinya ini adalah 30 cm. Lalu di sudut-sudutnya ini diletakkan 3 buah muatan. Nah, kita buat aja misalnya ini ya. Ini kita misalkan Q1, sini adalah Q2, lalu ini kita misalkan adalah Q3. Diketahui di dalam soal Q-nya itu adalah Q1-nya. Ini adalah plus 10 mikrokolom, ini adalah minus 10 ya. Minus 10 mikrokolom. Lalu yang ini adalah plus 3 mikrokolom. Nah, pertanyaannya adalah berapa gaya yang dialami oleh 3 mikrokolom? Tinggal lihat. Kalau ditanya gaya yang dialami oleh 3 mikrokolom, berarti yang memberikan gaya pada 3 mikrokolom ada 2, Q1 dan Q2 gitu ya. Kita gambar dulu. Gaya yang dialami Q1 akibat gaya yang dialami Q3 akibat Q1 kemana? Q1 positif, Q3 positif, maka tolak menolak. Karena tolak menolak berarti gaya yang dialami oleh Q3 diakibatkan oleh Q1, berarti arahnya itu adalah ke sini. Ya. Nah, berarti kalau arahnya adalah ke sini, inilah kita sebut F31. Lalu gimana dengan gaya yang dialami Q3 akibat Q2? Ini positif, ini negatif. Berarti tarik menarik, tarik menarik gitu ya. Maka gaya yang dialami oleh muatan ketiga akibat Q2 berarti arahnya adalah ke muatan yang kedua. Nah, inilah kita sebut misalnya F32.
Karena kita lihat di sini F31 dan F32 membentuk sudut, ya, membentuk sudut, maka akan bisa kita lihat dia di sini dengan metode jajaran genjang, kita akan dapatkan bahwa resultan daripada gaya yang dialami Q3 itu arahnya adalah ke sini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mencari gayanya? Nah, cara kita mencari gayanya tinggal kita buat aja ya. Pakai persamaan akar daripada F31 kuadrat plus nilai daripada F32 kuadrat, kemudian plus 2 kali nilai F31 kita kali dengan F32 kita kali dengan cos. Cosnya berapa? Nah, apa di situ? Theta itu apa? Tetanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh gaya yang pertama ke gaya yang kedua. Jadi sudut dari sini. Sudut dari sini kemari berapa? Ini kan segitiga sama sisi ya. Karena segitiga sama sisi, maka yang ini kan 60. Nah, ini kan garis lurus ya. Berarti ini sudutnya 180. Kalau ini 60, maka yang ini sama dengan 120 derajat. Karena sama dengan 120 derajat, maka bisa kita buat di sini cos-nya adalah cos daripada 120 derajat. Nah, pertanyaannya F31-nya berapa, F32-nya berapa? Ya. Kalau kita hitung secara angka, karena Q1 sama dengan Q2 dan R31 sama dengan R32, maka pasti nilai daripada F31 sama dengan nilai daripada F32 yang sama dengan nilai daripada K kali Q3 kali Q1 kita bagi dengan R kuadrat. Atau K kali Q3 kali Q2 per R kuadrat. Nah, besarnya sama ya. Bedanya hanya arahnya aja. Satu tarik-menarik, satu tolak-menolak. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita masukin. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nilai daripada Q3-nya sudah diketahui dalam soal 3 mikrokolom. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 6. Q1-nya 10 mikrokolom, berarti 10 pangkat minus 5. Kita bagi dengan R kuadrat. R itu jarak Q1 ke Q3, 30 cm. Atau 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Gitu ya. Kita kuadratin. Berarti 3 kuadrat 9, 10 pangkat minus 1 kita kuadratin 10 pangkat minus 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal selesaikan. 9 dengan 9 habis, 10 minus 2 dengan 10 pangkat minus 5, habis, sisa ini berarti pangkat minus 3, kemari pangkat minus 9, maka karena dia pangkat minus 9, berarti ke sini habis dong ya. Ya, karena itu habis, maka akan kita dapat di sini F31 sama dengan F32 sama dengan 3 Newton. Nah, kalau sudah dapat F31 sama dengan F32 sama-sama 3 Newton, tinggal masukin aja ke resultannya ya. Berarti kalau kita masukkan bahwa nilai daripada resultan tadi itu sama dengan akar dari F31 kuadrat berarti 3 kuadrat plus F32 kuadrat 3 kuadrat plus 2 kali 3 kali 3 kali cos 120. Nah, ingat cos 120 kan minus setengah ya. Karena cos 120 itu adalah minus setengah, berarti ini ke sini habis sisa minus ya. Minus 1 ya. Berarti minus 1 jadinya minus 9, berarti habis. Maka sisalah di sini gaya resultannya itu sama dengan 3 Newton. Jadi gaya resultannya adalah 3 Newton. Maka jawabannya adalah A. Yang berikutnya, kita lihat dia di sini ada kapasitor. Yang ditanya adalah tentukanlah muatan yang tersimpan pada 10 nanofarad. Diminta di sini ya. Karena diminta di sini kita misalkan ini A, lalu kita perhatikan dirangkaikan dengan 5, misalkan ini adalah B. Ya. Maka jangan lupa A dan B itu rangkaiannya kan paralel. Karena A dan B rangkaiannya adalah paralel, perlu kita ingat kembali sifatnya adalah bahwa yang paralel tegangannya sama. VA sama dengan VB sama dengan tegangan paralel. Tegangan paralel apa? Ya berarti kalau kita buat dari rumus, V itu kan sama dengan Q per C. Q per C, ini paralel. Berarti Q paralel kita bagi dengan C paralel. Permasalahannya, Q paralel berapa?
kalau kita buat paralel kan berarti yang ini ya. Nih, setelah ini kita gabung, kita namakan misalnya adalah P, maka QP berapa? Kalau kita berbicara tentang QP, perlu ingat lagi bahwa yang V itu dirangkaikan dengan muatan yang lain, dengan kapasitor yang lain. Yang mana? Yang ini. Misalkan kita buat ini adalah kapasitornya adalah C, yang ini adalah kapasitornya adalah D. Nah, di sini perlu kita ingat lagi bahwa P, C, dan D itu rangkaiannya adalah seri. Sifat seri apa? Sifatnya rangkaian seri adalah Q-nya sama. Berarti Q di P akan sama dengan Q di C, akan sama dengan Q di D, akan sama dengan Q totalnya. Karena sama dengan Q total, berarti akan sama dengan ya C totalnya kali V total. V totalnya kan sudah diketahui 10 volt. Permasalahannya C totalnya berapa? Nah, kalau kita berbicara tentang nilai daripada C total, kita kembali lagi yuk dari sini. C total berarti B dan A paralel. Maka kita buat dulu dari paralel ya. Kalau paralel kan berarti kita jumlah ya. Maka CP-nya itu sama dengan 5 kita tambah dengan 10. Berkebalikan dengan resistor ya. Jadi kalau kapasitor yang paralel itu justru kita jumlah. Maka ini kita dapatlah 15 nanofarad. Setelah dapat P, maka itu kita serikan tadi dengan A, dengan D dan C. Maka akan kita buat 1 per C seri sama dengan 1 per CP-nya 15. Kita tambah dengan C-nya si C adalah 15. Kita tambah dengan C-nya si D adalah 30. Samakan penyebut yuk. Maka ini kita samakan penyebut, kita buat aja ke per 30. Berarti ini menjadi 2 plus 2 plus 1. Ini adalah 1 per C ya. Kita balik. Maka akan kita dapat C serinya sama dengan 30 kita bagi dengan 5. Atau hasilnya adalah 6 nanofarad. Nah kalau sudah dapat ini, ayo tinggal masukin aja. Berarti kalau kita masukkan kemari, akan kita dapatlah bahwa nilai QP sama dengan nilai QC, sama dengan nilai QD, sama dengan C totalnya itu adalah 6. V totalnya itu adalah 10 volt. Maka akan kita dapatlah bahwa QDP itu sama dengan 60 nanocoulomb. Nah, dapat QDP ya. Karena dapat QDP berarti bisa kita dapat nih nilai daripada VA. Nah, kembali ke sini nih. Kembali ke sini ya. Jadi kembali kita ke sini. Nah, kalau kita buat, kita lanjut, kita akan dapat. Berarti VA sama dengan VB sama dengan nilai VP yaitu sama dengan nilai QP. Nah, QP-nya tadi adalah 60, kita bagi dengan CP. CP-nya tadi adalah 15, maka akan kita dapat ini hasilnya sama dengan 4 volt. Nah, sudah dapat ini 4 volt ya. VDA 4 volt, VDB 4 volt. Yang ditanya adalah muatan di 10, berarti di A. Karena ditanya muatan di A, ya udah kembalikan lagi ke rumus muatan. Muatan itu apa? Muatan sama dengan C kali V. Ditanya di A, berarti ini CA, ini V di A. Ini masukin yuk. C di A tadi adalah 10, V di A 4, maka kita dapat hasilnya adalah 40 nanocoulomb. Maka jawabannya adalah C. Yang berikutnya, nah di sini diketahui ya, ada 2 buah kawat yang ditanya di dalam soal. Agar besar kuat arus yang mengalir pada kawat I2, ya, maka besar kuat arus yang mengalir pada kawat I2 agar medan magnet di titik P bernilai 0. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambar dulu arah medan magnet yang dihasilkan kawat pertama di titik P. Gimana caranya? Ke depan kanan ya. Arah arusnya adalah ke sebelah kanan kita atau ke sumbu X. Lalu titik P-nya itu adalah berada di belakang kita atau ke sumbu Z. Maka lihat medan magnetnya telapak tangan ya. Telapak tangan kemana? Ke bawah. Sehingga akan kita dapat medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama itu arahnya adalah ke sumbu Z negatif. Ke sumbu Y negatif maksudnya, sorry. Ke sumbu Y negatif.
Sehingga supaya medan magnet di titik P bisa bernilai 0, maka medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua itu arahnya adalah harus ke atas. Berarti kemana arah I2 supaya arah medan magnetnya ke atas? Nah, buat lagi. Seperti kayak ada tangan kanan. Bahwa titik P-nya di sebelah kanan ya. Titik P-nya di sebelah kanan, medan magnetnya ke atas. Berarti telapak tangan kita ke atas. Lalu lihat ibu jari kemana? Ibu jarinya berarti harus ke belakang kita. Ke belakang kita itu apa? Ke sumbu Z. Maka dari sini bisa kita lihat arus yang mengalir di kawat kedua itu adalah harus kemari ke sumbu Z positif. Maka jawabannya kemungkinannya adalah B, C, sama E. Nah pertanyaan, mana yang benar? B, C, atau E? Ya sudah, supaya medan magnetnya sama dengan 0, berarti medan magnet yang dihasilkan kawat kedua ya harus sama dong dengan medan magnet yang dihasilkan kawat pertama. Masukkan rumusnya. Anggap aja dia itu adalah kawat lurus panjang gitu ya. Kawat lurus panjang berarti μ0 dikali dengan I2 kita bagi dengan 2pi kali R yang kedua. Ini sama dengan μ0 dikali dengan nilai I1 kita bagi dengan 2pi kali dengan R yang pertama. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan yuk. μ0 sama μ0-nya habis, lalu 2pi sama 2pi-nya habis. Tinggal masukin. Masukin angkanya. I2-nya itu yang dicari. Per jarak kawat kedua, lihat di soal. Jarak kawat keduanya diketahui 5 cm. Sama dengan I1-nya sudah ada di soal 5 ampere. Jarak I1 ke kawat yang kedua 10 cm. Maka dari sini kita selesaikan, kita dapatkanlah bahwa I2-nya itu sama dengan 2,5 ampere. Nah, ketemu ya. Nah, sesudah ketemu ini kita lanjut yang berikutnya. Yang ditanya di dalam soal adalah medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, kalau bicara kawat melingkar persamaannya cuma satu ya. Apa itu? Bahwa nilai daripada B sama dengan μ0 dikali I kali N dibagi dengan 2R. Pertanyaannya, berapa lingkaran yuk yang dibentuk? Kan kawat panjangnya 50, membentuk lingkaran, jari-jarinya 10 cm. Nah, berapa lingkaran yang bisa dibentuk? Nah, jangan lupa bahwa panjang kawat itu harus sama dengan kelilingnya gitu ya. Keliling daripada lingkarannya berarti harus sama dengan 2πr. Nah, pertanyaannya, apakah pasti dia satu lingkaran? Ya enggak, berarti ini keliling dari berapa lingkaran gitu ya. Nah, jadi misalnya ini keliling dari setengah lingkaran, berarti N-nya harus setengah. Keliling dari 4 lingkaran, berarti N-nya 4. Gitu ya. Tinggal kita masukin aja. Maka kita masukkan L-nya, panjang kawatnya sudah diketahui 50, sama dengan 2pi, kalikan dengan nilai daripada jari-jarinya sudah diketahui 10, kalikan dengan nilai daripada banyak lingkaran yang mungkin terbentuk. Sehingga kalau ini kita selesaikan, kita dapatlah banyak lingkarannya yang terbentuk adalah sebesar 5/2pi. Nah, karena nilai N-nya sudah ketemu, tinggal masukin yuk. Masukkan berarti nilai B sama dengan μ0-nya itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arus listriknya adalah 4. Kita kali dengan N-nya 5/2pi. Kita bagi dengan 2. Kalikan dengan jari-jarinya 10 cm ya. Ubah ke meter. 10 pangkat minus 1. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, yuk kita selesaikan. 4pi sama 2pi sama 2 di sini habis. 10 minus 7 sama 10 pangkat minus 1 berarti 10 minus 6. 4 kali 5, 20. Maka menjadi 2 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Sehingga jawabannya adalah B. Yang selanjutnya kita lihat soal kita. Dikatakan di sini ada kawat listrik mengalir dari timur ke barat. Dari timur ke barat. Ya. Kalau dikatakan dari timur dia itu ke barat, maka kita buat arahnya itu adalah ke sebelah kiri. Dari timur ke barat. Ya. Lalu ditanya medan magnet di atas kawat. Nah, di atas ya. Berarti kalau diminta di atas, kita buat aja atas itu adalah yang ini. No. Di atas ini, atas layar kita ini. Berarti arah medan magnetnya di situ kemana kalau kita buat? Buat aja kita tangan kanan.
genggam, atau buat tunjukkan arah arus, tunjukkan titiknya. Titiknya di atas kawat ya. Lihat telapak tangan kemana? Telapak tangan masuk ke bidang gambar. Karena telapak tangan masuk ke bidang gambar, berarti kita gambarlah di sini. Medan magnetnya di atas kawat itu adalah tanda cross. Masuk ke bidang gambar, berarti ke depan kita. Ke depan kita arah apa? Nah, kalau di dalam arah mata angin, kita menggambar arah mata angin, ke depan kita itu kita namakanlah utara. Sehingga arah daripada medan magnetnya adalah ke utara. Yang berikutnya, kita lihat lagi di sini, ada diketahui sepotong kawat, dialiri arus listrik dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan biar lebih gampang, berarti ke belakang dari arah arusnya kita gambar aja itu adalah tandanya keluar dari bidang gambar. Nah, biar gampang kita buat ya. Keluar dari bidang gambar, ini arah daripada arusnya. Ya. Nah, setelah kita buat arah arusnya keluar dari bidang gambar, apalagi yang diketahui? Diketahui lagi dalam soal. Elektron bergerak sejajar kawat di sebelah timur. Di sebelah timur itu berarti di sebelah kanan ya. Nah, di sebelah kanan kawat ini ada sebuah elektron. Arahnya itu bergeraknya adalah dari selatan ke utara. Dari selatan ke utara. Arah apa itu? Arah gerak elektron berarti itu namanya adalah arah kecepatan. Ya. Tapi jangan lupa, ini elektron ya. Elektron itu berarti bermuatan negatif. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, arah arusnya sudah diketahui, dia itu keluar bidang gambar. Elektronnya di sebelah kanan. Buka jarinya ke sebelah kanan, lihat telapak tangan kemana? Ke atas, gitu ya. Telapak tangannya kita berarti adalah ke atas. Nah, karena telapak tangan kita ke atas, berarti arah medan magnetnya itu adalah ke atas. Sudah tahu nih medan magnet ke atas. Sudah tahu kecepatannya itu adalah ke utara. Maka arah gayanya kemana? Ke tangan kanan lagi. Apa itu? Arah arus listrik, arah kecepatan berarti ke utara, ibu jari ke utara. Medan magnet berarti 4 jari ya. Medan magnetnya ke atas. Yang kita lihat telapak atau punggung. Karena muatan negatif, berarti yang kita lihat adalah punggung tangan. Karena yang kita lihat punggung tangannya itu adalah ke sebelah kiri. Maka karena punggung tangannya adalah ke sebelah kiri, berarti bisa kita buat arah daripada gayanya itu adalah ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu apa? Sebelah kiri itu adalah arah barat. Maka jawabannya adalah ke barat D. Yang berikutnya kita lihat lagi di sini, sudah diketahui di dalam soal ada sebuah muatan positif ya. Jadi kalau dibuat muatannya 0,04 kolom seperti ini berarti positif ya. Masuk ke dalam medan magnet dengan kecepatan sebesar 2 kali 10 pangkat 4 meter per second. Lihat di sini, kecepatannya ke bawah. Ke bawah itu berarti ke sumbu Z negatif. Nah, kecepatannya ke sumbu Z negatif. Lalu diketahui lagi di dalam soal mengalami gaya ini, gayanya ke arahnya kemana? Gayanya itu ke kanan, berarti ke sumbu X positif. Nah, ke sini gayanya. Yang ditanya, berarti arah medan magnetnya kemana? Karena positif, berarti gaya itu adalah telapak tangan ya. Maka telapak tangan kita harus ke sebelah kanan. Telapak tangan ke sebelah kanan, lalu ibu jarinya ke kecepatan. Kecepatannya kemana? Oh, kecepatannya ke bawah. Nih, lihat. Telapak tangan ke sebelah kanan, ibu jari ke bawah. Lihat 4 jari kemana? Ke dalam layar. 4 jari ke dalam layar. Ke dalam layar itu apa? Yang ke dalam layar itu yang masuk ke dalam layar, ya ini, sumbu Y positif. Sehingga bisa kita buat arahnya adalah ke Y positif. Y positif itu cuma satu nih, cuma C. Maka sudah pasti jawabannya adalah C. Nah, tapi kalau misalkan nanti 2 Y positifnya, mana? Yang mana angkanya? Ya udah, kan gampang ya. Tinggal kita cari pakai rumus F sama dengan B kali Q kali dengan V kali dengan sin alfa. Alfa itu sudut antara kecepatan dengan medan magnet. Arah kecepatan medan magnet tegak lurus ya. Berarti 90. Tinggal masuk. B-nya itu ditanya, F-nya 400. Berarti 400 sama dengan B kali dengan Q-nya 4 kali 10 pangkat minus 2. Kecepatannya 2 kali 10 pangkat 4.
Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, kita selesaikan. 100 di sini dan di sini habis, sisa 10 pangkat 2, ke sini habis ya. Lalu 4 dengan 4-nya juga habis, berarti 1 sama dengan 2B, maka akan kita dapat B-nya itu adalah 0,5 Tesla. Yang berikutnya, di sini diketahui ada 3 buah kawat konduktor yang sejajar. Dengan B-nya di tengah ya. Nah, kita gambar. Ini kawat A. Lalu ini kawat B. Kawat lurus panjang ya. Lalu ini kawat C. Katanya kawat A, B, dan C masing-masing terpisah pada jarak 10 cm. Nah, tinggal buat. Ini 10 cm. Yang ini juga 10 cm. Lalu arah daripada arusnya adalah sama. Sarah ya. Karena arah arusnya itu adalah, nggak sama. Arahnya adalah A dan B ke atas, tapi C ke bawah. A dan B ke atas, gitu ya. Kita buat arah arusnya, A-nya itu adalah ke atas, B-nya adalah ke atas, tapi C-nya adalah ke bawah. Nah, yang ditanya, besar gaya persatuan panjang yang dialami kawat B. Pertanyaannya yang dialami kawat B. Yang dialami kawat B kan ada akibat A, akibat C ya. Tinggal ingat aja, B dan A arahnya sama-sama ke atas, berarti tarik-menarik. Karena tarik-menarik, berarti gaya yang dialami oleh B akibat A arahnya adalah ke sebelah kiri. B dan C berlawanan arah. Karena berlawanan arah akan tolak-menolak. Sehingga karena tolak-menolak, gaya yang dialami oleh B akibat C arahnya juga adalah ke kiri. Berarti di titik B, di kawat B, ada 2 gaya arahnya sama-sama ke kiri. Karena sama-sama ke kiri, ya udah jumlahin aja. Maka gaya resultannya adalah FBC plus nilai FBA. Karena diminta persatuan panjang, berarti yang ditanya adalah F per L-nya. Ingat kembali yuk persamaan gaya yang dialami kawat sejajar. Gaya yang dialami kawat sejajar berarti ini menjadi mu0 kali IB kali IC. Kita bagi dengan 2B kali R. BC. Ini kita tambah dengan mu0 kali IB kali IA dibagi dengan 2B kalikan dengan R daripada B ke A. Jarak B ke A sama dengan jarak B ke C. Karena sama, keluarin aja yuk. Ini kita keluarkan. Mu0-nya juga sama, IB-nya juga sama, keluarkan. Mu0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. IB-nya 2. Dibagi dengan 2pi-nya sama. R-nya sama-sama 10 cm. Ubah ke meter 10 pangkat minus 1. Ini sama. Keluar. Maka tinggal IC dan IA. IC-nya adalah 3. IA-nya adalah 1. Maka kalau sudah seperti ini, tinggal kita selesaikan. P di sini dengan di sini habis, 2 di sini dengan 2 di sini habis. Maka kita akan dapat 3 tambah 1, 4. 4 tambah 4 berarti 16. 4 kali 4 berarti 16 ya. Ini sisa ke atas berarti 10 pangkat minus 6 dalam satuan Newton per meter. Kalau diminta dalam mikro, 10 pangkat minus 6 itu kan mikro ya. Maka ini hasilnya adalah 16 mikronewton per meter. Sehingga jawabannya adalah D. Yang berikutnya. Nah, yang berikutnya di sini dikatakan lagi ada 2 kawat sejajar nih ya. Kawat AB dan kawat PQ. Kalau kawat sejajar, gaya yang dialami cuma 2, tarik-menarik atau tolak-menolak. Cuma gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini tarik-menarik atau tolak-menolak? Dari mana kita tahu? Supaya tahu tarik-menarik atau tolak-menolak, lihat di sini. Katanya supaya kawatnya itu diam. Supaya diam, yang perlu kita ingat, pasti di sana ada 2 gaya yang bekerja. Arahnya berlawanan tapi besarnya sama. Apa itu? Yang pertama, karena punya massa, sudah pasti ada gaya berat. Ya, gaya beratnya adalah M kali G. Arahnya itu pasti ke bawah gitu ya. Nah, karena gaya beratnya itu arahnya pasti ke bawah, maka untuk mengimbangi gaya beratnya ini, berarti gaya yang dialami kawat AB, hasil daripada interaksinya dengan kawat PQ, itu berarti harus ke atas. Ya. Nah, supaya ke atas, maka arah arusnya kemana?
Oh, di dalam soal memang sudah dipastikan ya. Kebetulan diketahui arah arusnya adalah ke sebelah kiri. Ya, benar ya. Arahnya berlawanan berarti tolak menolak. Nah, yang ditanya masanya berapa? Nah, sudah tinggal buat aja. Supaya imbang berarti gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas itu apa? Gaya tolak menolak antara dua kawak sejajar. Maka rumusnya gaya tolak menolak antara dua kawak sejajar berarti mu 0 kali I1 kali I2 dibagi 2pi kali R kali dengan panjang kawatnya. Sama dengan M kali dengan G. Masukin angkanya ya. Mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nilai daripada I1. I1-nya sudah diketahui di dalam soal 80. I2-nya sama ya, sama-sama 80. Berarti 80 kali 80. Panjang kawatnya 20 cm, kita ubah ke meter ya. 2 kali 10 minus 1 dibagi dengan 2pi. Jarak kawatnya adalah H. H-nya itu diketahui 6,4 mm. Berarti 6,4 mm harus kita ubah ke dalam meter. Berarti pangkat minus 3 sama dengan masanya yang ditanya, G-nya adalah 10. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka tinggal kita selesaikan. Yang ini kemari habis ya. Berarti sisa dia di sini adalah 10 gitu ya. 10 berarti di sini jadinya adalah 100, di sini sisanya adalah 10. Karena ini 6,4 gitu ya. Maka kalau sudah dapat seperti ini, yuk kita selesaikan lagi. Yang 10 pangkat minus 7 dengan 10 pangkat minus 3 berarti sisa 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 dengan 1000, maka sisa di sini 10 pangkat minus 1. Gitu ya. Nah, setelah sisa 10 pangkat minus 1, tinggal kita selesaikan lagi. Di sini ada 4pi. Ya, sini ada 4pi. Oh, 2 pi-nya aja ya. Pi-nya ke sini habis, lalu di sini angka 2-nya kita habiskan ke sini. Maka akan kita dapatlah di sini bahwa masanya menjadi sama dengan sisa ada angka 4 ya. 4, 10 minus 1, 10 minus 1 di sini 10. Berarti kita bagikan menjadi 10 pangkat minus 3 dalam satuan kilogram. Kita ubah ke dalam gram, maka hasilnya menjadi 4 gram. Berarti jawabannya adalah B. Yang berikutnya kita lihat di sini yang ditanya GGL induksi, yang diketahui adalah flux dalam fungsi waktu. Kalau yang ditanya GGL induksi diketahui flux dalam fungsi waktu, maka persamaannya cuma satu. Apa itu? Minus N kali dengan diferensial flux terhadap waktu. Ingat, minusnya nggak usah pikirkan dalam perhitungan ya. Tinggal masukkan N-nya adalah 10, diferensialkan fluxnya. Kalau fluxnya kita diferensialkan berarti menjadi, diferensialkan fungsi dulu menjadi 3 kali 5T plus 2 ini kita kuadratin. Lalu diferensialkan yang dalam fungsinya. Jadi berapa nih? Diferensial 5T adalah 5. Gitu ya. Maka kalau sudah seperti ini, masukkan nilai T-nya 0. Berarti kalau kita masukkan T-nya 0, kalikan, ini 5 kali 3, 15, kali 10, 150, T-nya 0, sisa 2. Kita kuadratin jadi 4. Maka ini kita dapatlah hasilnya adalah 600 volt. Jadi jawabannya adalah E. Yang berikutnya, di sini diketahui lagi di dalam soal ada sebuah kumparan berbentuk persegi. Nih, kumparan berbentuk persegi. Kita buat ya, kumparan berbentuk persegi seperti ini. Lalu ada medan magnet masuk ke dalam bidang gambar menjauhi pembaca. Nah, medan magnetnya masuk ya. Ini medan magnet utama. Lalu dikatakan lagi di dalam soal nih, perhatikan baik-baik di dalam soal. Medan magnet dinaikkan. Jangan lupa. Ketika medan magnet dinaikkan, ya, ketika medan magnet dinaikkan, maka jangan lupa medan magnet induksi itu sifatnya adalah pasti berlawanan dengan medan magnet utama. Jadi kalau medan magnet induksinya itu adalah naik, medan magnet utamanya naik, berarti medan magnet induksinya arahnya berlawanan dengan utama. Tapi kalau medan magnet utamanya itu makin kecil, diturunkan, berarti medan magnet induksi sama dengan medan magnet utama. Nah, karena ini tadi dinaikkan, medan magnet utamanya adalah arahnya masuk ke dalam, berarti medan magnet induksinya keluar. Nah, kita dapat ya. Medan magnet induksi sudah tahu keluar.
maka arah arusnya kemana? Nah, tinggal buat kaidah tangan kanan yuk. Induksinya keluar, berarti ibu jari keluar. Ya, maka lihat 4 jari. Maka kalau kita lihat 4 jarinya, nah yang sebelah kanan ke atas, yang di atas ke kiri, yang di sebelah kiri ke bawah. Ya, sehingga kalau kita buatkan di sini, arah arusnya itu adalah yang di sebelah kanan ke atas, yang di sini ke kiri, yang ini ke bawah, yang ini ke kanan. Nah, dapatlah arah arusnya berlawanan putaran jarum jam. Berlawanan yang mana? Berarti ada 1, 2, kemudian 3. Tinggal ditanya, besarnya berapa? Nah, sini kan yang berubah nilai medan magnetnya ya. Jangan lupa, tinggal buat aja. GGL induksi sama dengan nilai daripada minus N delta flux. Delta flux ya. Delta flux per delta T. Nah, flux itu kan nilai daripada B kali A cos theta. Ya, BA cos theta. Tetanya berapa? Nah, kalau kita berbicara tetanya, karena di dalam soal sudah dikatakan bahwa medan magnetnya itu adalah menjauhi pembaca, berarti tegak lurus bidang, maka itu sejajar garis normal, berarti tetanya itu adalah 0. Karena tetanya 0, maka fluxnya ini tinggal apa? Tinggal B kali A. Karena cos 0 itu 1 ya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, akan kita dapatkanlah dia di sini, bahwa nilai daripada GGL sama dengan N dikali dengan delta flux. Flux itu tadi adalah B kali A per delta T. B-nya yang berubah, A-nya tetap. Maka A-nya kita keluarin. Jadi apa? N kali A kali delta B per delta T. Nah, delta B per delta T-nya sudah diketahui. 2 kali 10 minus 4 Tesla per second. Tinggal masukkan aja. Angkanya N-nya 30 lilitan, A-nya 10 pangkat minus 2, delta B per delta T-nya adalah 2 dikali dengan 10 pangkat minus 4. Maka kalau ini kita selesaikan, hasilnya menjadi 6 kali 10 pangkat minus 5 dalam satuan volt. Ini kan masih nilai GGL ya. Yang ditanyakan arus ya. Nah, jangan lupa arus itu sama dengan GGL dibagi dengan hambatan. GGL-nya 6 kali 10 pangkat minus 5. Kita bagi dengan hambatannya 0,15 atau 600 bagi 15 ya. Berarti ini hasilnya 40. Maka ini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4 dalam satuan ampere. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, dari sini kita lihat jawabannya adalah C. Berikutnya, kita lihat di sini ditanya adalah GGL induksi yang bekerja pada sebuah generator. Jangan lupa persamaan GGL induksi pada generator apa kemarin? Nah, N dikali B dikali A kali omega dikali dengan sin omega T. Kan coba ini persamaannya ya. Yang ditanya besar GGL ini akan dipengaruhi apa? Ya ini. Berarti N, B, A, omega. Dipengaruhi oleh kecepatan putar? Betul. Jumlah lilitan? Betul. Luas penampang kumparan? Betul. Kuat medan magnet? Betul. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, dan 4. Berikutnya. Nih, yang diketahui adalah trafo ya. Kalau yang diketahui trafo nih, perhatikan apa yang diketahui. Tegangan PLN dari 220 ke tegangan yang diinginkan. Berarti ini adalah PLN-nya, ini dinamakan primer. Ya. Perbandingan jumlah lilitan primernya sudah ada, otomatis sudah bisa kita cari nilai daripada sekundernya. Karena perbandingan tegangan primer dengan nilai daripada tegangan sekunder itu sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan ya. Jadi perbandingan tegangan primer dengan sekunder sama dengan perbandingan jumlah lilitan primer dengan jumlah lilitan sekunder. Nah, tinggal masuk yuk. Tegangan primernya nih sudah ada, nilainya adalah 200. Per tegangan sekundernya kita belum tahu. Sama dengan jumlah lilitan primer banding sekunder 4 banding 1. Berarti ini kalau kita selesaikan, 4 banding 1 gitu ya. Nah, kalau sudah dapat ini 4 banding 1, kita bagikan, maka akan kita dapatkanlah bahwa tegangan sekundernya kan sama dengan 50 volt gitu ya. Lalu diketahui dia di sini ada efisiensi. Nah, kalau ada efisiensi itu kan sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer kalikan dengan nilai daripada 100%. Nah, daya itu apa? Daya itu kan tegangan kali arus ya. Maka ini kita buat tegangan sekunder kali arus sekunder
dibagi tegangan primer kali dengan arus primer, ini kita kalikan dengan 100%. Yuk, efisiensinya 75% sama dengan tegangan sekunder. Kita tadi sudah dapat 50, arus sekundernya diketahui 6, dibagi dengan tegangan primernya 200, arus primer ini yang ditanya, kita kalikan dengan 100%. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita selesaikan. Yang ini kemari sama-sama kita bagi 25%, di sini 4, di sini 3. Lalu kita selesaikan, 4 kalau kita kalikan dengan 50 adalah 200, berarti 200-nya habis. 6 dengan 3 habis, maka kan kita dapat arus primernya menjadi sama dengan 2 ampere. Ketemu arus primernya 2 ampere. Yang berikutnya, kita lihat lagi soal kita. Yang ditanya di dalam soal adalah arus listrik, mengalirnya dari mana gitu ya. Nah, kalau ditanya besar arus listrik, ya sama seperti tadi, persamaannya cuma satu, apa itu? GGL-nya berapa, kita bagi dengan nilai hambatannya. GGL-nya gimana? Masih ingat ya, kalau kawat bergerak seperti ini, kita sudah turunkan kemarin itu di pertemuan kita, bahwa persamaannya adalah B kali L kali V, kita bagi dengan R. Gitu ya. Tinggal masukin ya, nilai daripada B-nya sudah diketahui 0,5, panjang kawatnya adalah 50 cm, berarti kita ubah ke meter juga 0,5, kecepatannya adalah 20 meter per second, kita bagi dengan hambatannya adalah 10. Maka ini kita dapatlah arus listriknya. Arus listriknya itu adalah 0,5 ampere. Ya. Nah, kalau sudah dapat 0,5 ampere, nah pertanyaannya arahnya kemana? Nah, buat keadaan tangan kanan, jangan lupa arah kecepatan itu punggung tangan. Punggung tangan, oke, punggung tangan balik. Medan magnet, medan magnetnya 4 jari. Medan magnetnya itu masuk ke bidang gambar. Medan magnet masuk ke bidang gambar, punggung tangan ke sebelah kiri, maka lihat ibu jari kemana? Ke bawah. Karena ibu jarinya itu adalah ke bawah, berarti arah arusnya pada kawat PQ adalah dari P ke Q. Sehingga 0,5 ampere dari P ke Q. Jawabannya adalah D. Yang berikutnya, nah yang ditanya di dalam soal arus listrik akibat perubahan arus gitu ya. Nah, berarti langkah pertamanya cari dulu GGL-nya. GGL kalau arus yang berubah apa? Minus L dikali dengan diferensial arus terhadap waktu. L itu apa? Induktansi diri ya. Induktansi dirinya kan sudah diketahui 0,5. Diferensial arus, turunin ya. Berarti kalau kita turunkan 2 kali 20 minus 2T pangkat 1 kalikan dengan minus 2 gitu ya. Nah udah kalikan aja, berarti kalau ini kita kalikan, ini 1, ini berarti jadi 2, kita kali dengan 20 minus T-nya 2, berarti jadi 4. Maka ini 20 dikurang 4, 16 kali 2, maka ini kita dapat 32 volt. Sudah dapat GGL, ya udah gampang, bahwa arus listrik adalah GGL dibagi hambatan. GGL-nya sudah ketemu 32, hambatannya adalah 8, maka kita dapatlah arus listriknya sama dengan 4 ampere. Maka jawabannya adalah D. Yang berikutnya, nah nih perhatikan baik-baik ya. Dikatakan di dalam soal bahwa arus listrik melewati resistor. Nih, lewat resistor ya, berarti di sini ya. Arahnya itu adalah dari A ke B. Berarti melewati resistor dari A ke B. Ini arah arusnya. Berarti di sebelah sini arahnya adalah turun, sebelah sini adalah naik. Ya. Atau yang kita lihat di sini, karena gulungannya di sini seperti ini, berarti arah arus listriknya di gulungan ini adalah ke bawah. Gitu ya. Nah ini ke bawah. Nah kalau ke bawah, maka pertanyaannya, arah medan magnet yang dihasilkan kumparan ini berarti kemana? Catatan kanan ya. Arah arus yang kelihatan itu ke bawah. Berarti ibu jarinya, 4 jarinya harus ke bawah. Nah ini, genggam. Ini seperti ini kan? Ini genggam. Nih, yang tidak kelihatan ini ke atas. Yang menghadap ke kita itu arahnya ke bawah. Berarti ibu jarinya seperti ini. Menggenggamnya seperti ini. Ya. Maka lihat,
ibu jarinya itu ke kanan. Karena ibu jarinya adalah ke kanan, berarti bisa kita katakan medan magnet yang dihasilkan kumparan ini arahnya adalah ke kanan. Medan magnet yang dihasilkan kumparan, jangan lupa itu dinamakan dengan medan magnet induksi. Lalu pertanyaan, medan magnet utamanya kemana? Utamanya dihasilkan magnet. Lihat nih, yang berdekatan dengan kumparan selatan. Selatan itu tempat masuknya medan magnet. Karena selatan itu tempat masuknya medan magnet, berarti medan magnet utaranya adalah masuk ke selatan. Sehingga arahnya adalah ke kanan juga. Karena arahnya adalah ke kanan, berarti di sini bisa kita katakan bahwa medan magnet utama itu searah dengan medan magnet induksi. Kapankah searah medan magnet utama dengan medan magnet induksi? Medan magnet utama searah dengan medan magnet induksi adalah jika medan magnet utamanya itu berkurang. Kapan dia berkurang? Berkurang berarti itu terjadi ketika yang magnetnya itu digeser menjauhi kumparan. Maka dari sini jawabannya yang mana? Nah, menjauhi kumparan berarti jawabannya adalah C. Yang berikutnya di sini yang ditanya adalah besar arus induksi ketika yang berubah adalah medan magnet. Nah, sudah cari dulu fluxnya. Fluxnya itu adalah B kita kali dengan A. Tinggal buat nilai daripada B-nya 0,4T minus 0,3T kuadrat kali dengan areanya diketahui 8 cm, berarti 8 kali 10 pangkat minus 4. Ya? Nah, sudah dapat fluxnya seperti ini, maka kalau sudah dapat fluxnya, GGL induksi kan rumusnya apa? Cuma minus N kali dengan diferensial daripada flux terhadap waktu. Yuk, tinggal diferensialin ya. Maka ini kalau kita diferensialin, N-nya diketahui 25 liter, ini kita diferensialin, turunin ya. Kalau diturunin, turunan 0,4T berarti 0,4. Turunan 0,3T kuadrat berarti 0,6T. Yang ini kan cuma pengali, karena cuma pengali nggak usah diturunin. 8 kali 10 pangkat minus 4. Masukkan ya. Kalau kita masukkan T-nya adalah 1, berarti ini sisanya 0,2 ya. 0,2 kita kali dengan 25 berarti 5. 5 kali 8 40. 40 kali 10 pangkat minus 4. 4 kali 10 pangkat minus 3 dalam satuan volt. Ini masih GGL-nya. Yang ditanya kan arus. Nah, karena ditanya arus, ya kembali lagi. Arus itu sama dengan GGL dibagi dengan hambatan gitu ya. Tinggal masukin yuk. GGL-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 bagi hambatannya. Hambatannya diketahui dalam soal 3 ohm. Maka ini hasilnya sama dengan 4 dibagi 3, 1,33 ya. 10 pangkat kali 10 pangkat minus 3 dalam satuan ampere. 10 pangkat minus 3 itu kan mili. Maka arusnya adalah 1,33 dalam satuan mili ampere. Maka jawabannya adalah B. Yang berikutnya, nih diketahui dalam soal rangkaian RLC ya. Karena ini rangkaian RLC, ini materi kita yang terakhir, maka harusnya ini masih ingat, gitu ya. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai daripada XL-nya. XL sama dengan omega kita kali dengan L. Omeganya adalah 1000, maka ini 1000 kali dengan L-nya adalah 0,9, maka ini kalau kita kalikan, hasilnya menjadi 9.000 dalam satuan ohm. Lalu XC-nya kita cari dari persamaan 1 per omega kali dengan C, gitu ya. Maka akan kita dapat XC-nya sama dengan 1 per omeganya adalah 1000, kita kali dengan C-nya 2 mikrofarad ya, 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini kemarin 10 pangkat minus 3 naik ke atas bagi 2, 1000 dibagi 2 berarti ini menjadi sama dengan 500 ohm ya. 500 ohm. Sorry, yang ini tadi adalah hasilnya 900 ya. 900 ohm. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal kita selesaikan yuk. Impedansi persamaannya kan cuma satu ya. Akar daripada R kuadrat plus nilai XL minus nilai XC pangkat 2.
Maka akan kita dapat impedansi sama dengan akar dari R-nya sudah diketahui 300, berarti ini 300 kuadrat plus XL min XC. 900 kurang 500, berarti 400 ya. 400 kuadrat, ini kalau kita selesaikan, berarti hasilnya adalah 500 ohm. Nah, impedansinya sudah ketemu, berarti yang ini benar. Arus efektif, ya arus efektif sama dengan ya tegangan efektif bagi impedansi. Tegangan efektifnya memang sudah diketahui 50 volt. Bagi impedansinya adalah 500. Maka kita dapat arus efektifnya 0,1 ampere. Nah, kalau sudah dapat ini, yang ditanya lagi di pernyataan kita nomor 3 adalah tegangan melintasi L. Kalau ditanya tegangan melintasi L, berarti VL itu sama dengan I kali XL. I-nya sudah ada 0,1. XL-nya 900. Maka ini hasilnya adalah 90 volt. Melintasi C, VL sama dengan I kita kali dengan XC. I-nya sudah tahu 0,1. XC-nya tadi sudah dapat nilainya adalah 500 ya. Berarti ini kita kali dengan 500, maka hasilnya adalah 50 volt. Maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, 3. Yang 4 berarti salah. Jawabannya berarti 1, 2, dan 3, yaitu A. Oke, yang selanjutnya. Ya, di sini diketahui ada dua muatan A dan B, minus 50 dan plus 32 terpisah sejauh 8 cm. Nah, kita gambar ya. Jadi misalkan ini adalah QA-nya, kemudian yang ini adalah QB-nya. Ini minus 50 mikrokolom. Kemudian yang ini adalah plus 32 mikrokolom. Kemudian A dan B ini terpisah pada jarak yang jauhnya adalah 8 cm. Ditanya, di manakah letak medan magnet, letak kuat medan yang 0, gitu ya, medan listriknya 0. Nah, perlu diingat kembali ya, kalau ditanya di manakah letak kuat medan listriknya yang sama dengan 0, perhatikan aja, gampangnya gini, perhatikan jenis muatannya. Kalau dia sejenis, pasti diantaranya ini. Nah, diantaranya ini, ya. Tapi kalau dia beda jenis seperti ini, pasti di luar. Nih, lihat ya, minus, plus, pasti di luar. Di luar di mana? Di sebelah muatan yang kecil. Mana yang kecil? Karena ini 50, ini 32, maka yang kecil adalah 32. Sehingga posisinya pasti di sini. Ya. Karena posisinya di sini, misalkanlah ini adalah titik P, tinggal tarik aja jarak dari titik P ke titik B ini, misalkan jaraknya adalah X. Loh, kok lebih kecil 32 dari minus 50? Nah, untuk menentukan besar kecilnya, tanda plus minusnya nggak kita pakai. Ya, itu hanya menyatakan jenis muatannya. Ya. Nah, kalau sudah kita tahu posisinya itu pasti di titik P di sebelah kanan B ini, maka supaya sama dengan 0 ya tinggal buat aja. Medan listrik akibat A harus sama dengan medan listrik akibat B kan? Nah, medan listrik akibat A persamaannya apa? Ya K kali QA kita bagi dengan R kuadrat. Akibat B berarti K kali dengan QB kita bagi dengan R kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal selesaikannya. Berarti tinggal kita buat K dengan K-nya habis gitu ya. Kalau sudah habis K dengan K-nya, nah tinggal masukin lagi. Nilai QA-nya adalah 50, minusnya nggak kita masuk dalam perhitungan. Jarak A ke P. Jarak A ke P berarti adalah 8 plus X. Ini kita kuadratin sama dengan medan listrik QB. QB-nya tadi adalah 32. Jaraknya B ke P itu adalah X. Maka ini X kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, biar gampang sederhanain dulu yuk. Sama-sama kita bagi dengan 2. Berarti ini 25, ini berarti 16. Lalu ruas kiri dan ruas kanan, ini sama-sama kita akar. Ya, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita akar. Maka kalau kita akar 25 adalah 5, akar 8 plus X dikuadratkan, itu adalah 8 plus X. Akar 16 adalah 4, akar X kuadrat berarti adalah X. Nah, tinggal kali silang yuk. Berarti ini hasilnya 5X sama dengan 32 plus 4X. Pindah ruas, X-nya sama dengan 32 cm. Artinya apa? Letak medan listrik sama dengan 0 ya, itu adalah pada jarak 32 cm di sebelah kanan titik B. Nah, yang berikutnya di sini yang ditanya, berapa gigel maksimum yang dihasilkan sekarang? Ini generator ya. Nah, jangan lupa
persamaan untuk generator itu adalah karena diminta Gigel maksimum, berarti persamaan itu kan cuma satu ya, N kali B kali A kali omega. Nah, ini yang ditanya, udah bandingin aja. Berarti ini tinggal bandingin yuk. Gigel maksimum keadaan 1 banding Gigel maksimum keadaan yang kedua, berarti ini menjadi sama dengan N1 kali B1 kali A1 kali omega 1 N2 kali B2 kali dengan A2 kali dengan omega 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita buat seperti itu, nah sudah tinggal kita selesaikan yuk. Yang ditanya GGL-nya sekarang, apalagi yang diketahui? Ada jumlah lilitan, luas, medan magnet, kemudian ada nilai daripada omeganya. Lengkap semua ya. Tinggal masukin aja angkanya yuk. GGL yang pertamanya diketahui 60, GGL yang kedua ini yang mau kita cari, lalu sama dengan N1-nya itu adalah 5000, kita kali dengan nilai daripada B1-nya. B1-nya adalah B, luas penampang yang pertama 0,4, lalu nilai omeganya yang pertama 420 rpm, N yang kedua. Nah, N yang kedua nggak ada disebutkan, berarti nggak mengalami perubahan ya. Nah, ini berarti harusnya langsung kita coret aja tadi ya. B-nya juga ternyata nggak berubah. A-nya, oh ternyata A-nya juga tidak berubah. Yang berubah cuma nilai daripada kecepatan sudutnya menjadi 420. Ayo, kalau cuma itu yang berubah, bukan 420 ya, tapi berubah menjadi 1260 gitu ya. Nah, kalau sudah tahu ini adalah cuma ini yang berubah 1260, ya sudah tinggal kita sederhanakan ya. Ini kita bagi, ini kita habisin, ini kita habisin, ini kita habisin ke sini. Maka tinggal kita bagikan. Ini kalau kita bagikan ke atas berarti 3 ya. Nah, kalau ini kita bagikan ke sini 42, ke sini berarti ini adalah 3. Kali silang ya. Maka GGL maksimum keadaan yang kedua 3 kali 60 berarti itu sama dengan 180 watt. Yang terakhir, yang pertama kita cari adalah nilai XL-nya. XL sama dengan omega kali L. Omeganya sudah diketahui 100. L-nya adalah 1. Maka kalau kita selesaikan ini adalah 100 ohm. Ya. Lalu kita cari lagi nilai XC dari persamaan 1 per omega kali dengan C sama dengan 1 per omeganya 100. C-nya itu adalah 25 kali 10 pangkat minus 6. Berarti ini kemarin 10 minus 4 naik 10.000 ya. 10.000 dibagi 25 berarti hasilnya adalah 400. Nah, ketemu ini 400 ohm. Karena sudah dapat 400 ohm, berarti impedansinya bisa kita cari dari persamaan akar dari R kuadrat plus XL minus nilai XC kuadrat. Maka ini menjadi sama dengan nilai daripada R-nya adalah 400. Kita kuadratkan plus XL min XC, 100 min 400 ya. Berarti 300 kuadrat, maka hasilnya adalah 500 ohm. Nah, dapat impedansinya 500 nih. Kalau sudah dapat 500, lalu ditanya persamaan arus. Nah, supaya tahu persamaan arusnya, pertama sekali cari dulu arus maksimum. Nah, arus maksimum gimana cara nyarinya? Ya, V maksimumnya berapa, kita bagi dengan impedansinya. V maksimumnya kan sudah kita lihat di soal 200 akar 2. Nah, V maksimum itu yang ini ya. Kita bagi dengan impedansinya adalah 500. Maka kita dapatlah ini hasilnya adalah 0,4 akar 2 ampere. Nah, setelah itu gimana? Nah, setelah kita dapatkan besar daripada arus maksimum, yang berikutnya adalah lihat sifat rangkaiannya. Gimana sifat rangkaiannya? Nah, sifat rangkaian kita perhatikan baik-baik. Diketahui di dalam soal tadi bahwa nilai XC lebih besar daripada XL. Karena XC lebih besar daripada XL, itu artinya adalah bahwa arus listrik itu harus mendahului tegangan. Ya. Arus listrik harus mendahului tegangan. Nah, karena arus listrik harus mendahului tegangan, yang diketahui persamaan V. Nih, diketahui persamaan V ya.
berarti harus lebih besar dari sini beda fasenya. Maka beda fasenya ini harus kita tambah. Kan lebih besar ya, harusnya harus mendahului itu. Berarti sudut fasenya harus lebih besar daripada 100T. Maka harus kita tambah dengan sudut fasenya. Misalnya beda fasenya adalah theta. Nah pertanyaan, beda fasenya itu dapat dari mana? Nah beda fasenya bisa aja kita cari dari persamaan cos. Cos theta sama dengan nilai daripada R kita bagi dengan impedansi. Maka cos theta-nya, R-nya adalah, berapa tadi R-nya? 400 ya, 400 dibagi dengan impedansinya 500 berarti 0,8. Cos berapa yang 0,8? Itu adalah cos 37 derajat, gitu ya. Nah, berarti arusnya itu harus punya sudut fase lebih besar sebesar 37 derajat daripada tegangan. Karena arusnya harus memiliki beda fase memiliki sudut fase lebih besar sebesar 37 daripada tegangan, maka persamaannya kita buat menjadi, ikut yuk, I maksimum 0,4 akar 2 sin sudut fasenya tegangan 100T lebih besar sebesar 37, maka menjadi tambah 37 derajat. Nah, inilah latihan soal kita. Persiapkan dengan baik sehingga kamu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dulu hari ini. Terima kasih. Bye-bye.